supir antar provinsi ya. Hmm. Dia kan tetap wajib mengqadai fidyah. Iya. Kok belum sempat mengqadai? Dia itu sudah meninggal. Sudah meninggal. Jadi ini apakah ahli waris wajib mengqadai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dalam program An-Nur Podcast Trend, yang mana program ini diadakan oleh Pondok Pesantren An-Nur supaya untuk menemani saudara semua untuk menunggu berbuka puasa, berbincang-bincang masalah syariat Islam. Saya tidak sendiri, bersama beliau Ustadz Duhran SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat sekali. Alhamdulillah. Beliau adalah mutakharijin Pondok Pesantren Ar-Raudhah Kebonsari Sukodadi Lamongan. Pondok lokal tapi rasa internasional. Rasa Timur Tengah. Timur Tengah. Oke. Iya. Beliau sangat luar biasa sekali. Beliau menguasai dalam bidang agama, baik dalam ilmu tafsir, fikih, dan ilmu hadis, dan lain-lain. Beliau juga insya Allah tahun depan ini akan melanjutkan studinya S2 di mana Ustaz? Al-Azhar Kairo. Al-Azhar Kairo. Insyaallah Al-Azhar Kairo. Didoakan saja. Amin. Semoga tercapai. Amin. Setelah kemarin kita membahas bersama beliau tentang masalah perbedaan rakaat sholat raweh, untuk tema kali ini yaitu siapa sajakah orang-orang yang boleh tidak berpuasa Ramadan, yang mana tidak kalah penting dari tema yang sebelumnya. Karena biasanya orang itu tidak berpuasa alasannya ada yang sakit, ada yang musafir, bepergian, dan lain-lain. Nah, terus nanti ketentuannya bagaimana? Sakitnya bagaimana yang boleh, atau musafir yang bagaimana yang boleh tidak menjalankan berpuasa. Untuk lebih jelasnya, detailnya, tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in lahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita harus selalu mengucapkan budi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema siapa saja orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Sebelum kita menjelaskan tentang orang-orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka perlu
saya terangkan terlebih dahulu bahwa di dalam agama Islam itu ada dua istilah. Dua istilah. Dua istilah. Yang pertama namanya adalah usul. Usul. Yang kedua namanya adalah furu. Furu. Kalau masalah usul, ini tidak boleh diperselisihkan di antara kaum muslimin. Soalnya argumentasi usul itu adalah qat'iyatus subut wa dilalah. Jadi argumentasi dari Al-Quran dan Sunnah itu sudah pasti tidak bisa diotak-atik oleh para imam mujtahid. Paten. Paten. Contohnya seperti sholat sehari semalam 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah. Itu sudah paten dari Allah, dari Rasulullah SAW. Sehingga tidak boleh seorang ulama fikih berijtihad sholat 5 waktu karek papat, wah. Ini tidak boleh. Bahaya. Bahaya ini. Soalnya ini sudah paten lah, istilahnya usul. Tidak boleh diotak-atik oleh ulama fikih. Yang kedua adalah dinamakan furu. Furu itu cabang. Contohnya seperti masalah-masalah fikih. Ini adalah furu. Sehingga dalil yang ada di dalam kitab fikih itu umumnya adalah dhonniyatus subut wa dilalah. Artinya belum paten, masih bisa diijtihadi oleh para ulama. Sehingga kalau di dalam masalah fikih kemudian para ulama fikih mereka berselisih pendapat, itu sudah biasa. Oh, masalah furu ini. Masalah furu ini sudah biasa. Jadi ada yang satu mengatakan ini boleh, yang satu mengatakan ini tidak boleh, satu mengatakan ini haram, satu mengatakan ini halal. Itu sudah biasa di dalam masalah fikhiyah. Soalnya memang dalilnya adalah dhonniyatus subut wa dilalah. Beda analisis lah. Ya, beda. Jadi cara menganalisis argumentasinya itu beda, kekuatan argumentasi itu beda. Iya, iya. Oke, kita langsung saja sekarang akan membahas siapa saja orang-orang yang boleh tidak menjalankan puasa Ramadan. Tapi sebelum kita menjelaskan tentang orang-orang yang boleh tidak menjalankan puasa Ramadan, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Artinya ketika syarat ini ada, maka orang itu wajib menjalankan puasa. Nah, syarat wajib puasa seperti yang diterangkan di dalam kitab fikih itu ada 4. Ada 4. Yang pertama adalah al-Islam. Artinya kalau orang itu kafir, maka dia tidak wajib puasa. Beda halnya dengan orang murtad. Murtad itu aslinya Islam, kemudian dia keluar dari Islam. Lah bagaimana dengan orang murtad? Kalau orang murtad, dia tetap wajib menjalankan puasa. Tapi puasanya tidak sah. Tidak sah. Nah, kalau dia pengen sah puasanya harus masuk Islam lagi. Dan puasa yang ditinggalkan selama murtad wajib diqodoi ketika dia masuk Islam. Beda dengan orang kafir asli. Kalau orang kafir asli itu dia tidak wajib menjalankan puasa, dan ketika masuk Islam dia tidak wajib diperintah untuk mengqodoi puasa yang ia tinggalkan ketika dalam keadaan kafir. Ini syarat wajib puasa yang pertama, harus Islam. Yang kedua balik. Balik berarti kalau laki-laki ya sudah umur 9 tahun pernah mimpi basah, atau umur 15 tahun. Kayak Mas Rosi ini, insya Allah sudah balik bola-balik. Sudah balik bola-balik. Jadi dia sudah wajib menjalankan puasa. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah akal. Artinya dia punya kesadaran, sadar. Tidak gila. Kalau gila tidak wajib puasa. Kemudian yang keempat syaratnya adalah al-qudrah alas siyam. Kuat menjalankan puasa. Berarti kalau ada orang Islam, dia sudah balik, punya akal, tapi dia nggak kuat menjalankan puasa, maka ini nanti yang dimaksud adalah
orang-orang yang boleh meninggalkan puasa. Ya. Nah, kemudian sekarang siapa saja orang-orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan? Ya, di dalam kitab fikih dijelaskan bahwa orang yang boleh meninggalkan puasa Ramadan ada 4. Ada 4. Nah, dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama adalah orang yang sakit. Orang yang sakit. Orang sakit. Lah orang sakit ini, sakit itu kan ada 2 macam ya. Ya. Ada yang sakit keras, ada yang sakit ringan. Nah, sakit keras ini juga dibagi menjadi 2 macam. Ya. Yang pertama sakit keras yang masih bisa diharapkan kesembuhannya. Yang kedua sakit keras yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Nah, contoh sakit keras yang masih bisa diharapkan kesembuhannya, tentunya dia sudah konsultasi dengan dokter muslim. Ya. Dia tanya kepada dokter muslim, "Dok, saya ini sakit kanker, Dok." Kemudian kalau dokter mengatakan, "Nah, sakitmu ini memang sakit keras, tapi insya Allah ini masih bisa diharapkan kesembuhannya." Lah bagaimana dengan orang yang sakit keras dan masih bisa diharapkan kesembuhannya? Maka dia boleh tidak berpuasa Ramadan atau bahkan wajib tidak berpuasa Ramadan, dan nanti setelah Ramadan dia cukup mengqodoi puasa yang ditinggalkan. Soalnya sakitnya masih bisa diharapkan kesembuhannya. Tapi kalau sakitnya itu sakit keras yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya, mustahil. Kalau dalam medis mustahil. Misalkan ada orang jantungnya wis rusak semuanya, hatinya rusak semuanya, ginjalnya hilang kabeh. Ini kan menurut medis jelas-jelas tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Bagaimana orang ini? Maka orang ini dia boleh tidak berpuasa, artinya dia tidak apa-apa tidak puasa. Dan nanti setelah nanti dia hanya wajib membayar fidyah saja. Tidak usah mengqodoi karena dia sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Berarti cukup bayar fidyah saja. Untuk fidyahnya sendiri itu berapa ya? Untuk bayar fidyahnya itu setiap hari adalah 1 mud. 1 mud. Nah, kira-kira ya 8 ons. Beras. Kutul balad. Itu makanan yang digunakan makan penduduk desa tersebut. Indonesia beras berarti ya. Beras jagung. Ya. Soalnya Indonesia kalau nggak makan beras jagung sama dengan nggak makan. Kalau cuma makan roti sisir walaupun habis 5, katanya belum makan. Soalnya belum makan nasi. makan nasi. Kalau menggunakan uang boleh apa tidak? Kalau menggunakan uang, jadi sebagian ulama fikih ada yang membolehkan. Ada ya. Jadi khilaf tentunya adalah masalah khilafiyah. Dan saya kira ya tambah bagus kalau menggunakan uang. Karena bisa diberikan apa yang dia dibutuhkan. Kalau sudah kita kasihkan kepada orang fakir miskin, maka terserah dia. Bisa dibelikan beras, bisa dibelikan ikan, kan terserah. Tapi kalau seumpama dibayar dengan beras, ya mau nggak mau harus dimasakin. Kalau dijual kembali tambah murah. Makanya pendapatnya ini salah satu pendapat Imam Abu Hanifah. Itu yang boleh diganti dengan uang. Uang. Ini untuk orang yang sakit keras. Nah, bagaimana dengan sakit ringan? Tentunya dia tidak boleh meninggalkan puasa. Contohnya koyok ada orang sakit pusing. Pusingnya bukan gara-gara sakit, gara-gara ngantuk, nggak tidur. Pagi hari nggak tidur, ngantuk, pusing. Tidak puasa. Ini tidak boleh. Haram ya? Haram, tidak boleh. Nah, kecuali kalau sakit ringan misalkan. Sakit ringan di pagi hari sakit ringan. Dia puasa. Tiba-tiba di tengah hari kondisinya kok lemes. Kondisinya lemes, kondisinya itu kurang bagus. Sehingga kalau diteruskan akan membahayakan dirinya, maka boleh dia mokel boleh. Walaupun asalnya adalah sakitnya ringan. Tapi pas di tengah hari, dia
lemes dan kondisinya membahayakan. Ini boleh. Ini orang-orang pertama yang boleh tidak melakukan puasa Ramadan. Sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Berarti yang pertama yaitu yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan yaitu orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Atau bisa diharapkan kesembuhannya, cuma kalau sakit, kalau puasa dia tambah bahaya. Ini boleh meninggalkan puasa. Kalau bisa diharapkan kesembuhannya, dia wajib mengqadai. Wajib mengqadai saja. Tapi kalau tidak diharapkan kesembuhannya, dia membayar fidyah setiap harinya, yaitu 1 mud 8 on beras. Kalau di Indonesia utul balad yaitu beras dan jagung 8 ons, dan juga bisa dengan uang yang seharga 8 on beras tersebut. Terus kemudian yang kedua, orang yang boleh meninggalkan puasa Ramadan adalah orang yang safar, bepergian. Orang bepergian. Bagaimana dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia boleh tidak berpuasa bulan Ramadan, akan tapi dia wajib mengqadha setelah bulan Ramadan. Akan tapi ya perlu saya jelaskan di sini. Safar yang boleh atau bepergian yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan itu ada 3 syaratnya. Ada 3. Jadi nggak sembarangan bepergian dia langsung nggak puasa. Apa syaratnya? Yang pertama adalah safarnya safar mubahan. Safar yang dibolehkan dalam syariat. Berarti kalau maksiat nggak boleh. Contohnya safar yang dibolehkan, misalnya kita dari Probolinggo pergi ke Surabaya dalam rangka silaturahim. Itu kan mubah. Dakwah. Maka boleh dia ini boleh tidak puasa karena safarnya adalah mubah. Tapi kalau safarnya maksiat, seperti yang dilakukan anak muda-muda zaman sekarang itu, Probolinggo ke Surabaya dalam rangka ketemu pacarnya. Nah, itu kan maksiat, tidak diperbolehkan dalam syariat. Haram berarti kalau tidak puasa. Maka ini nggak boleh meninggalkan puasa. Sebab safar tersebut. Sebab safar ini karena safarnya maksiat. Soalnya ada di dalam kaidah fikih, ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi. Jadi orang yang bepergian itu kan mendapatkan keringanan dari syariat, boleh tidak puasa. Nah, keringanan itu tidak boleh dihubungkan dengan maksiat. Kalau maksiat maka nggak boleh mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syarat safar yang pertama. Mubah. Perjalanan mubah. Yang kedua, harus safar qasrin. Perjalanannya itu seperti perjalanan di mana orang boleh mengqashar sholat. Artinya jaraknya minimal harus ada 80 kilo. Nah, mengenai jarak ini ulama fikih juga berselisih pendapat ya. Kalau di dalam kitab Tanwirul Qulub, insya Allah beliau mengatakan safaru qasrin, yaitu safar orang itu boleh mengqashar sholat kalau sudah 80 km. 80 kilo. Sementara ada dalam kitab yang lain itu diterangkan 81 kilo. 81. Kalau di dalam fiqhul Islam itu sampai 89 kilo. Lebih jauh. Lebih jauh. Nah, kita milih yang mana? Ya terserahlah, minimal 80 kilo. Maka kita sudah boleh tidak berpuasa. Tidak berpuasa. Kira-kira Probolinggo mana? Probolinggo Surabaya insya Allah sudah nyampe. Kalau Sumber Taman Jrepeng ya belum. Pasar Piyeng. Itu Pasar Piyeng ya belum ya. Baru berapa kilo itu. Kecuali kalau menurut Abu Daud Ad-Dohiri itu boleh. Yang penting safar maka boleh tidak berpuasa. Boleh dia tidak berpuasa. Ini kan terlalu mudah.
terlalu mudah. Ekstrim ya. Ekstrim ini kalau yang mendengarkan Mas Rosi nggak poso terus. Iya. Karena dia safarnya nih gone jreping terus. Iya, Nah, makanya safarnya dibatasi yaitu 80 kilo minimal. Yang ketiga syaratnya, orang yang safar yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, safarnya harus qoblal fajar. Qoblal fajar. Qoblal fajar. Berarti kalau dia safar, ketika dia safar bepergian, jaraknya sudah ada 80 kilo, sini Surabaya. Iya. Kemudian safarnya sudah mubah, misalkan mengantarkan orang sakit berobat di Surabaya itu kan mubah. Iya. Nah, tapi berangkatnya ba'dal fajar. Ba'dal fajar. Setelah fajar sodik, iya. maka nggak boleh dia, tidak boleh tidak boleh tidak berpuasa dengan alasan karena safar tersebut. Berarti harus puasa. Fajar. Iya. Cuma nanti kalau di tengah perjalanan, iya. kemudian dia sangat haus, sangat lapar, sehingga nggak bisa menahan lapar dan hausnya, boleh dia mokel, boleh dia makan, tapi bukan sebab safarnya, sebab karena dia tidak mampu. Lapar dan haus, sehingga kalau diteruskan bahaya. Iya. Ini syarat safar yang boleh meninggalkan puasa Ramadan. Nah, untuk orang yang safar ini ya, orang yang safar, maka dia di malam hari tetap harus niat puasa. Iya. Nanti kok di tengah perjalanan dia nggak kuat, baru dia boleh buka. Berarti tidak langsung dari awal? Tidak langsung dari awal, tidak. Berbeda dengan orang yang sakit keras tadi. Iya. Jelas soalnya. Nah, itu jelas dia nggak kuat tidak untuk puasa. Iya. Berbeda dengan orang yang sakit keras, yang bisa diharapkan kesembuhannya, atau sakit keras yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Itu boleh di malam hari nggak niat itu, karena memang dia sudah nggak kuat untuk menjalankan puasa. Berbeda dengan safar. Begini Ustaz, jadi orang ada kan sopir antar provinsi. Iya, bagus. Bis antar provinsi, kemudian ada truk antar provinsi. Biasanya kan dia kalau truk atau bis ya, kalau jurusan jauh antar provinsi, itu mestinya dia jalannya ya sebelum fajar. Nah itu kan setiap hari, pekerjaan setiap hari. Berarti dia boleh tidak berpuasa setiap hari. Ya, kalau kita melihat di sini ya, jadi orang yang safar, yang penting safarnya mubah, jaraknya adalah ada 80 kilo, kemudian dia tidak maksiat 80 kilo, dan safarnya itu adalah sebelum fajar, maka sopir-sopir bis, sopir-sopir truk, sopir-sopir tronton yang besar-besar, mereka jalannya kan di waktu malam, maka dia setiap hari boleh dia itu tidak berpuasa, dikodoi, tapi wajib dikodoi nanti setelah Ramadan. Kalau memang dia punya waktu longgar untuk mengkodoi puasa Ramadan. Kalau itu tidak punya waktu longgar, karena dia itu pekerjaan setiap hari-hari, yang mana dia kalau tidak kerja itu kan ada orang yang dinafakoi. Kalau nggak kerja, nggak punya uang. Terus mengkodoknya itu bagaimana? Dia tidak punya waktu longgar. Berarti setiap hari dia sopir hari sopir. Walaupun di luar Ramadan tetap sopir. Bukan Ramadan saja. Bukan Ramadan saja ini. Di luar Ramadan dia tetap sopir. Bagaimana kodok Ramadannya? Fiddimah. Dalam tanggungan dia. Artinya ketika nanti dia sudah punya waktu longgar, tidak nyopir lagi, maka kesempatan itulah digunakan untuk mengkodok puasa yang pernah ia tinggalkan selama dia nyopir tadi. Berarti tetap tidak boleh bayar fidyah ya? Belum boleh bayar fidyah. Belum. Soalnya apa? Soalnya dia orangnya kuat. Masih kuat untuk berpuasa, maka tetap kodoknya fiddimah. Dalam tanggungan dia. Artinya ketika dia nanti punya waktu longgar, dan dia itu kuat, tidak sakit, maka dia tetap wajib mengkodoi puasa yang dia tinggalkan selama dia nyopir tadi. Terus begini, orang supir antar provinsi ya,
dia kan tetap wajib mengqadai fidyah. Iya, iya. Kok belum sempat mengqadai, Hmm. dia itu sudah meninggal. Sudah meninggal. Sudah meninggal. Jadi ini apakah ahli waris wajib mengqadai apa tidak ini? Ahli warisnya. Ahli warisnya. Nah, ada di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa alaihi syam, shoma alaihi waliyuhu." Shoma alaihi. Shoma alaihi waliyuhu. Wajib Orang yang meninggal dan dia masih punya hutang puasa, ya, artinya dia belum mengqadai dan dia sudah meninggal, maka shoma alaihi waliyuhu. Maka ahli warisnya boleh mengqadai puasa orang yang meninggal tadi. Atau kalau di dalam kitab Mu'tamad ini, au yufti, atau membayarkan fidyah. Setiap 1 hari satu mud. Ini bagi orang yang meninggal, dia nggak sempat untuk mengqadha puasanya. Maka walinya boleh mengqadainya, atau walinya itu ahli warisnya membayar fidyah setiap hari satu mud. Kalau belum meninggal, boleh enggak walinya untuk menggantikan mengqadai itu puasanya? Oke, pertanyaannya. Iya, banyak karena ini penting, masalah penting. Ya. Nah, kalau dia belum meninggal ya belum. Karena masih punya kesempatan untuk menjalankan puasa. Berarti ahli warisnya belum boleh menggantikan puasa dia, belum boleh membayar fidyah karena dia belum meninggal dan dia masih punya kesempatan untuk mengqadai puasa yang ia tinggalkan tadi. Iya. Lanjut, Ustaz. Nah, lanjut. Yang ketiga, orang yang boleh meninggalkan puasa berikutnya adalah orang yang sudah tua. Sudah tua. Ya, sudah tua, kira-kira ya umur 85, 90 tahun atau 100, yang sudah tidak bisa kuat untuk menjalankan puasa. Untune wis entek kabeh. Untune wis entek. Wetenge nek ora ngombe kopi wis perih. Nah, ini boleh dia tidak puasa. Tapi setiap hari bayar satu mud. Nah, ini termasuk orang yang tidak bisa puasa, itu orang sing kerja bangunan. Kerja bangunan setiap hari ngangkat-ngangkat yang berat-berat itu ya, yang berat-berat. Kerja bangunan panas di siang hari, atau orang yang kerja di sawah, ndaut, tandur, orang kerja di ladang, panen jagung, panen kacang, pas waktu bulan Ramadan panas, maka dia ini boleh tidak puasa di bulan Ramadan. Tapi bukan dari awal. Maksudnya malam hari dia tetap niat. Tetap niat. Nah, nanti pas berangkat ke ladang, dia membawa makanan dari rumah, tidak apa-apa. Nanti kalau dia nggak kuat, dia makan tidak masalah. Tapi kalau dia kuat, ya wajib diteruskan. Itu bagi orang yang di ladang, di sawah, atau kerja bangunan. Kalau Probolinggoan banyak pabrik lah. Iya, betul. Kerja di pabrik itu bagaimana itu? Sama kerja di pabrik, apalagi pabrik-pabrik yang membutuhkan tenaga yang keras, tenaga yang harus fit. Jadi ada pabrik kayu, biasanya menggotong kayu. Nah, ini kalau puasa dia menjadi lemes, boleh dia. Tapi di malam hari tetap niat puasa, nanti di siang hari kok dia merasakan lemes, haus, lapar, sehingga kalau nggak dia makan ini membahayakan dirinya, maka dia boleh tidak berpuasa. Berarti boleh ya? Boleh tidak berpuasa. Soalnya apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada hambanya sing mudah. Yang sulit-sulit itu nggak dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia wajib mengqadha setelah bulan Ramadan. Itu ya. Jadi orang yang kerja di sawah, kerja di ladang. Lah kok misalkan ada orang yang mengatakan, wah kerja gitu aja kok nggak kuat puasa. Coba dia kalau disuruh kerja, malah nggak bisa berdiri. Bukan hanya nggak kuat puasa, nggak bisa berdiri. Makanya kita sebagai orang yang ngerti hukum syariat,
kita harus moderat lah. Moderat ya. Harus melihat situasi dan kondisi yang dialami oleh masyarakat. Jadi jangan disamakan dengan orang yang waktu puasa tidur terus. Oh, kalau kamu mengatakan gitu aja kok nggak kuat lah, maklum. Oh, kalau ustadznya ini kan tidur terus, siapa yang nggak kuat puasa? Berbeda dengan orang yang kerja di sawah, kerja di ladang, supir bis, kemudian kerja bangunan, kerja di pabrik yang berat-berat. Itu kondisinya kan menguras tenaga sekali. Maka boleh tidak puasa. Tapi ya itu, nanti dikodok setelah Ramadan. Dan tetap di malam hari tetap niat puasa. Baru kalau dia di tengah-tengah siang, tengah hari itu nggak kuat, baru dia boleh makan. Tapi kalau seandainya dia tetap berpuasa, lebih bagus. Wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. Jadi puasa lebih baik bagi kalian. Iya. Terus yang terakhir, orang yang boleh meninggalkan puasa Ramadan adalah al-hamil wal murdi. Itu orang yang hamil dan orang yang menyusui. Orang yang hamil dan orang yang menyusui ini boleh dia tidak puasa di bulan Ramadan. Dengan rincian sebagai berikut. Fa'in aftarat al-hamil awil murdi khaufan ala anfusihima wajaba alaihimal qada' faqat kal marid. Kalau ada orang hamil atau orang menyusui, dia tidak puasa, takut atas dirinya, atas ibunya tadi. Kalau saya puasa, saya lemes. Ini orang hamil. Kalau saya puasa, bagaimana diri saya lemes kan menyusui. Maka orang hamil, orang menyusui, tidak puasa karena takut bahaya kepada dirinya sendiri, maka dia hanya wajib mengkodok puasanya saja tanpa membayar fidyah. Itu kalau membahayakan kepada dirinya. Kalau dia takut membahayakan pada dirinya. Tapi fa'in idza aftarat al-hamil al-murdi khaufan ala anfusihima wa ala waladaihima fayajibu al-qada faqat. Begitu juga. Kalau orang hamil atau orang menyusui tidak puasa, takut kepada dirinya dan janinnya, maka dia juga wajib mengkodok saja. Idza aftarat al-hamil awal murdi khaufan ala anfusihima wa ala waladihim. Takut pada dirinya, takut kepada anaknya, takut kepada janinnya, maka dia juga wajib mengkodok saja. Akan tapi kalau wa in aftarat al-hamil khaufan min isqatil walad aw tadarruri aw aftarat al-murdi khaufan ayyakilla labanuha fayatadarra al-walad wajaba al-qada' badalan anis shaum wa wajabat al-fidyah bisababil walad. Kalau orang hamil dia tidak puasa, khawatir bayinya ini nanti kalau dia puasa menjadi lemes di dalam perut janinnya. Atau orang menyusui, kalau nanti puasa maka air susunya akan kurang banyak. Dia nggak puasa sebab takut kepada janinnya kalau orang hamil. Dia tidak puasa takut kepada anaknya kalau orang menyusui. Maka orang hamil dan orang menyusui ini wajib mengkodok puasanya sebagai ganti dari puasa yang ia tinggalkan. Dan wajib bayar fidyah karena dia takut kepada anaknya atau janinnya tadi. Wajib kodok dan wajib bayar fidyah. Itu kalau takut kepada janin atau anaknya. Jadi di sini ada dua ya. Ada orang hamil dan orang menyusui wajib kodok saja. Ada yang wajib kodok dan bayar fidyah. Yang wajib mengkodok saja berarti takut kepada dirinya atau takut kepada anaknya saja. Pada dirinya dan anaknya. Itu kodok saja. Tapi kalau dia takut kepada anaknya saja, maka dia wajib kodok dan wajib bayar fidyah. Double. Wajib bayar kodok dan wajib bayar fidyah. Ini yang ditentukan yang ada di dalam kitab fikih madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Pemirsa An-Nur Media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itulah yaitu orang-orang yang boleh tidak menjalankan puasa Ramadan. Yang pertama yaitu orang sakit, sakit parah, sakit keras yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau bisa diharapkan kesembuhannya kalau sakit keras sehingga dia tidak mampu menjalankan puasa, maka dia boleh tidak menjalankan puasa. Terus kemudian orang yang boleh tidak menjalankan puasa yaitu orang yang bepergian, yang mana tadi ada 3 syarat, yaitu jaraknya harus seperti jarak mengqashar sholat 80 kilo, kemudian harus sebelum fajar, kemudian harus perjalanan yang mubah. Terus yang nomor 3, orang yang boleh menjalankan puasa tidak boleh boleh tidak berpuasa, yaitu orang yang tidak mampu berpuasa. Tidak mampu berpuasa. Seperti halnya orang yang bekerja keras, kuli bangunan, kerja di sawah, atau kerja di pabrik dan lain-lain. Orang tua tidak mampu menjalankan puasa, dia boleh tidak menjalankan puasa Ramadan. Terus yang terakhir yaitu hamil wal murdi. Jadi boleh tidak berpuasa yaitu bagi orang yang hamil dan bagi orang yang musyi dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan tadi. Itulah yang bisa Ustadz terima kasih kami sampaikan. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya yang sudah dijelaskan dengan detail. Orang-orang yang tidak boleh menjalankan puasa. Bukan tidak boleh, orang-orang yang boleh meninggalkan berpuasa di Ramadan. Puasa tetap boleh. Sekian dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.